Tain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Urban Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan melanjutkan merangkum drama Korea yang berjudul Fight for My Way, yang mana kali ini adalah episode keempat. Jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau ketemu sama Amy Yoshikawa. Seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, stop bahas-bahas mantan, selamat penonton, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan Ko Dong-man yang merasa sangat bedegel karena mantan lawannya di kejuaraan nasional yang bernama Kim Tak-soo kini menjadi petarung MMA yang sukses, berbanding terbalik dengan Ko Dong-man. Ko Dong-man semakin kesal karena Tak-soo meniru gerakan tendangan berputar milik Ko Dong-man untuk mengalahkan musuhnya. Di mana pada malam itu, Kim Tak-soo menjadi pemenang dari pertandingannya. Ko Dong-man yang sudah tidak tahan akhirnya keluar dari tempat itu. Flashback ke beberapa tahun sebelumnya, di mana saat kejuaraan nasional, Ko Dong-man harus mengalah kepada Kim Tak-soo karena disuap. Sebab, adik Ko Dong-man yang lumpuh akan diobati sampai sembuh jika Ko Dong-man mau mengalah di pertandingan itu. Walaupun sangat dilema, akhirnya Ko Dong-man memilih untuk menerima suap itu dan mengalah. Yang padahal, adiknya pada saat itu menonton dan berharap Ko Dong-man lah yang menang. Para juri pengawas menaruh kecurigaan pada pertandingan itu, sehingga Ko Dong-man dianggap tidak sportif dan menjadi berita di media pada saat itu. Sejak saat itu, Ko Dong-man dihantui rasa bersalah dan tak ingin bertanding lagi. Kembali ke masa kini, di mana Ko Dong-man menunggu pelatihnya di truk sosisnya. Namun kebetulan Kim Tak-soo lewat dan malah mengatakan kalau Ko Dong-man ingin mendapatkan uang darinya. Bahkan, dia malah mengejek adiknya yang lumpuh. Tidak terima dengan itu, Ko Dong-man yang sudah penuh emosi langsung menendang Kim Tak-soo hingga ngelekar tak berdaya. Ya Kim Tak-soo! Di mana itu disaksikan para wartawan yang ada di sana dan menjadi sebuah berita besar pada malam itu. Ko Dong-man mendapatkan telepon dari rekan kerjanya yang menyebalkan karena sudah sangat muak. Pada malam itu Ko Dong-man memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ko Dong-man langsung berlari menemui pelatihnya dengan penuh semangat dan beradrenalin. Ko Dong-man ingin menjadi petarung lagi dan disambut dengan penuh semangat oleh pelatihnya. Di lain sisi, Era yang baru pulang kerja tiba-tiba ditemui oleh Mobin yang menawarkan untuk mengantar Era pulang. Namun Ko Dong-man tiba-tiba lari ke arah Era dan memeluknya tepat di depan Mobin, yang tentu saja itu membuat Mobin sangat kesal. Mobin mengatakan dia tidak ingin Era berteman lagi dengan Ko Dong-man, sedangkan Ko Dong-man tidak mau jika Era dekat-dekat dengan Mobin. Pada malam itu, dua laki-laki ini saling merebutkan Era untuk mengajaknya makan ramen, di mana Ko Dong-man yang tidak tahu malu malah ikut dengan Mobin dan Era makan ramen, padahal mereka sedang berkencan. Aneh banget sih Ko Dong-man, apa nggak kikuk gitu ya jadi obat nyamuk? Saat Mobin mencoba merayu Era, Ko Dong-man malah mentertawainya yang membuat Mobin kesal. Sepulang kerja, Sulhye memandangi sebuah gaun cantik dari luar butik. Tiba-tiba Joman lewat di sana dan menawarkan Sulhye untuk membeli gaun itu, karena Sulhye tidak pernah meminta apapun kepada Joman. Walaupun Sulhye menolak dengan alasan harganya mahal, Joman tetap membelikannya. Sulhye malah tidak suka jika sikap Joman seperti itu kepadanya. Namun Joman lebih kesal kepada Sulhye yang selalu saja merendah di depan banyak orang. Padahal dialah yang mengurus Joman dan membantu biaya kuliahnya hingga menjadi seperti sekarang.
Sulhe akhirnya marah dan membuang gaun itu. Saat jalan pulang, Joman ditawari pulang bareng Haejin dengan mobilnya. Yang mana Haejin mulai menunjukkan rasa sukanya kepada Joman, namun Joman tidak peka. 저 대리님, 네? 다음엔 저만 떡볶이 사주세요. Kodongman dan Era sedang adu argumen di atap kos-kosan mereka. Yang mana Kodongman ingin melakukan hal yang dia suka, seperti halnya Era yang bisa menjadi seorang penyiar. Namun Era tidak mau kalau Kodongman harus masuk ke dalam MMA. Karena walaupun dia bisa menang, dia tetap akan terkena pukulan. Yang mana Era tidak mau kalau sampai Kodongman terluka. Saat Era akan turun, tiba-tiba Kodongman menarik tangannya dan memeluknya, yang membuat Era kaget dan malah mendorongnya. Sikap Kodongman makin hari makin aneh, yang menandakan kalau dia mulai tertarik kepada Era. Yang mana itu membuat Era dan Kodongman tidak bisa tidur karena saling memikirkan satu sama lain. Pagi harinya, mantan Kodongman yang bernama Heran datang mencarinya ke kos-kosannya. Sulhe dan Joman yang melihat itu langsung berteriak memanggil Era agar keluar. Dengan baju khasnya dan baru saja bangun tidur, Era menemui Heran yang dibencinya. Kodongman tiba-tiba keluar dari kamarnya dan langsung disambut dengan kata-kata khas dari Heran. 오빠, Yang membuat Kodongman langsung teringat masa lalunya dengan Heran. Di mana dulu Kodongman selalu ditinggal oleh Heran berkali-kali hingga ditinggal nikah, namun Kodongman selalu saja mau diajak balikan yang membuat teman-temannya bingung. Pagi itu Kodongman hanya diam saja, tak mengeluarkan satu patah kata pun. Dan malah Era yang cerewet yang mengatakan kalau dia akan menjaga Kodongman agar tidak diganggu lagi oleh Heran. Dan film pun selesai, lanjut episode 5.